yang habis. Angkat tangannya di atas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah, yang hidayah itu amat sangat penting bagi kita. Kita datang ke sini semata-mata karena hidayah Allah. Kita senang dengan ngaji semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senang berteman dengan hamba-hamba Allah yang saleh, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah putus sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita dengarkan. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, bahkan sebaliknya ketika murka kepada seorang hamba, maka Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun berseru kepada penduduk langit agar mereka pun mencintai dan membenci seorang hamba. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza akhabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa akhibbahu qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa akhibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'. Qala thumma yudha'u lahu
qabul fil ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza akhabba 'abdan." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah sampaikan kepada Jibril, Allah memanggil kepada Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa'akhibbahu, maka cintailah fulan itu. Maka Jibril pun mencintai fulan itu. Kemudian Jibril berseru kepada penduduk langit. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan itu, maka cintailah fulan itu. Maka seluruh penduduk langit yang disampaikan oleh Jibril itu pun mencintai fulan itu. Kemudian diturunkanlah rasa cinta itu kepada penduduk yang ada di bumi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah cinta. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Siapa yang tidak kepingin dicintai? Apalagi jangankan kita kepingin dicintai Allah, zat yang memiliki alam semesta, zat yang memutar alam semesta, zat yang dimana jiwa-jiwa hambanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja kepada manusia kepingin kok dicintai. Tidak ada ceritanya orang yang kepingin dibenci orang, itu gak ada. Seseorang pasti kepingin dicintai oleh seorang. Apalagi cinta yang datangnya dari Rabb semesta alam. Apalagi cinta yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai alam semesta, yang kita berharap bahagia dunia akhirat. Maka ingatlah ketika orang itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, kalau seorang itu dicintai Allah, Allah langsung manggil malaikat Jibril. Jibril inilah penghulu para malaikat. Ya Jibril, aku mencintai si fulan, dan hendaknya kamu pun mencintai si fulan itu. Sampaikan kepada penduduk langit. Disampaikan kepada penduduk langit. Subhanallah. Jadi hati-hati. Dari sinilah kan kita harus hati-hati. Seorang wali-wali Allah, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dalam hadis qudsi dikatakan, siapa saja yang melawan musuh, siapa yang melawan wali-waliku, maka aku tabuk genderang perang kepadanya. Sampai kayak gitu. Artinya kita harus hati-hati kepada orang yang merupakan kekasih-kekasih Allah. Kita harus hati-hati kepada orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita ketahui siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Mungkin kita merasa jangan-jangan saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita tahu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqul inni abghidu fulanan fa abghiduhu, qala fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahlis sama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, murka kepada seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Ya Jibril, aku membenci, aku murka kepada si fulan itu. Maka hendaknya kamu pun benci dan murka kepada si fulan itu. Kemudian Jibril menyampaikan kepada ahlus sama, penduduk yang ada di langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada si fulan itu. Maka hendaknya kalian semuanya yang ahlus sama murka kepada si fulan itu. Qala fayubghituhu lahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlus sama kemudian pun membenci, murka kepada si fulan yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tudau lahul baghdau fil ard. Kemudian kebencian itu diturunkan kepada penduduk bumi. Masya Allah. Bapak dan saudara sekalian, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi inilah kemurkaan Allah. Jadi kalau Allah sudah murka kepada seseorang, efeknya sampai ke sana. Demikian pula kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka bergembiralah kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimurkai, kalau kita dibenci orang, biasa Pak. Suatu ketika masih bisa. Hari ini kita dibenci seseorang, apalagi kalau kebencian itu nggak berdasar. Apalagi kalau kita dibenci orang karena menegakkan kebenaran. Apalagi kalau kita dibenci orang karena melaksanakan dan menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Nggak masalah. Tapi kalau sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk langit dan penduduk bumi yang tidak nampak oleh kasat mata kita juga membenci kita, maka kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Karena itu Bapak dan saudara sekalian, rasanya kalau ditanya siapa yang nggak kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau sudah dicintai oleh Allah, bukan hanya Allah yang mencintai kita, malaikat-malaikat pun mencintai kita. Penduduk langit juga mencintai kita. Makhluk yang ada di bumi juga mencintai kita. Ditumbuhkan rasa cintanya kepada kita. Saya teringat Mustafa Kemal Atatürk. Saya teringat itu saya. Dia mengganti syariat Allah, adzan diganti dengan panggilan bahasa Turki, syariat Allah diganti. Ketika dia mati, iya kan? Kisahnya kan kayak gitu. Ketika dia mati, bumi saja nggak mau. Bumi saja nggak mau. Dan siapapun yang membaca ini, orang-orang mukmin pasti membencinya. Fir'aun kurang apa? Semuanya dimiliki, kekayaan dimiliki, tentara dimiliki, kerajaan singgasana seperti itu. Seolah-olah tidak ada yang mengalahkan dia. Bahkan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Coba. Allah membencinya, Allah murka. Penduduk langit murka, penduduk bumi murka. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya, jadi ketika orang mukmin membaca kisah Fir'aun, pasti ada rasa benci. Dan kebencian ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang bagaimana cara untuk dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jangan salah menempatkan cinta. Orang melaksanakan kebenaran dibenci. Ya kan? Orang melaksanakan kemaksiatan dicintai. Loh, salah. Jangan salah menaruh cinta. Dan jangan salah menaruh kebencian. Kalau kita salah menaruh kebencian atas dasar dan atas nama agama, wah berat. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanda-tandanya. Mungkin kita kepingin juga ya, gimana Ustaz tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah? Kalau sudah tahu tanda-tandanya, mungkin kita juga kepingin melaksanakan. Tanda-tandanya adalah penduduk bumi itu banyak yang mencintai. Sebagaimana tadi hadis yang dikatakan, bahwa ketika penduduk langit itu mencintai si fulan itu, kemudian rasa cinta itu diturunkan ke bumi, berarti kan tidak sedikit penduduk bumi itu yang mencintai Rasulullah SAW. Orang-orang kafir sebenarnya kan senang, Pak.
Cuma karena di dalam hatinya itu ada tutupnya, ada gengsi dia. Dia mencari celah-celah kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak nemu, Pak. Enggak nemu. Oh, Nabi itu menyambung silaturahim. Nabi itu orangnya baik. Nabi itu menjaga amanah. Nabi itu adil. Loh. Ya kan? Kok ada orang membenci? Bencinya itu karena apa? Ya. Maka semua orang sebenarnya senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta itu orang-orang kafir, ya. Enggak mencari celah kesalahan Nabi Muhammad itu enggak nemukan. Karena itu seorang sejarawan, tokoh yang beragama Katolik dari Amerika, dia menempatkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama dari 100 tokoh terkemuka di dunia. Secara objektif dia. Ya. Nah, Masya Allah, berapa hari kemarin kita mendengarkan bagaimana Rasulullah dilecehkan. Bagaimana Rasulullah dilecehkan oleh seorang tokoh, pemimpin sebuah partai penguasa yang ada di India. Semua dunia, lebih-lebih umat Islam, kalau di hatinya tidak terguncang, kalau di hatinya tidak cemburu, marah, patut dipertanyakan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah seseorang yang dicintai oleh Allah itu tandanya dia diberikan pemahaman agama dan pengamalan agama. Yufaqihu fiddin, dia diberikan pemahaman agama. Dia disenangkan oleh Allah dengan agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai, ya. Jadi Allah kalau memberikan nikmat dunia, satu kepada orang yang dicintai, dua kepada orang yang tidak dicintai pun diberikan. Yang mukmin diberikan, yang kafir diberikan. Wala yu'tiddin illa liman ahabba. Kecuali masalah agama. Kecuali masalah agama. Masalah agama, kecintaan kepada agama ini diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan disenangkan dengan agama, disenangkan dengan ngaji, disenangkan dengan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, itu yakinlah bahwa Allah mencintai panjenengan. Kok kepingin ya datang kepada majelis ilmu? Kok kepingin saya datang kepada majelis apa itu? Majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Senang saya. Siapapun ustadz yang menyampaikan, asalkan yang disampaikan Quran dan Sunnah, senang saya. Nah, ketika jenengan senang kayak gitu, yakinlah Allah mencintai panjenengan. Ya. Faman a'tahullah din faqad ahabbahu. Barang siapa dan sungguh siapapun yang diberikan kecintaan kepada agama, maka yakinlah Allah mencintai dia. Rawahu Imam Ahmad. Jadi tanda yang kedua ini, seseorang yang dicintai oleh Allah itu disenangkan dengan agama, Pak. Disenangkan dengan agama. Berarti kan ada orang nggak senang dengan agama, kan? Iya. Ada orang nggak senang dengan agama. Apa agama? Agama itu candu rakyat dulu, Pak. Komunis kan gitu. Agama itu candu rakyat. Kalau orang-orang Indonesia kepingin maju, lihat itu Singapura. Lihat itu Singapura. Tinggalkan agama. Dulu Singapura senang dengan agama, nggak maju. Sekarang lihat itu Singapura, maju pesat itu karena meninggalkan agama. Nah, kalau orang-orang Indonesia kepingin maju, tinggalkan agama. Ada yang ngomong kayak gitu, Pak. Berarti ada orang yang senang agama, ada orang yang sangat tidak suka dengan agama. Bahkan ingin meminggirkan persoalan agama dari masalah politik. Politik itu bagian daripada agama. Jangan lupa itu. Nah, terlepas dari itu kita akan bicara terlalu jauh tentang ini. Intinya bahwa seseorang yang diberikan oleh Allah kecintaan dengan din, maka yakinlah bahwa itu rasa cinta Allah kepada seorang hamba.
Yang ketiga, seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala permintaannya. Memenuhi segala permintaannya. Dan Allah akan melindunginya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, nah yang tadi saya sampaikan, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Ya, wali ini kan kekasih Allah. Yang disebut wali, siapakah saya yang disebut wali itu? Saya mau tanya, siapa yang disebut wali itu, Pak? Ada orang mengatakan wali itu cirinya kalau bisa terbang. Wali itu kalau bisa berjalan di atas air. Iya. Wali itu kalau bisa berdiri di atas api, berjalan di atas apa? Oh, itu wali. Apa begitu? Makanya Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada orang kayak gitu, lihatlah ibadahnya. Kalau dia ibadahnya nggak karu-karuan, lihatlah. Bukan wali Allah itu. Dan wali Allah bukan ditentukan dengan cara kayak gitu. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Terus siapa yang berani perang dengan Allah? Saya mau tanya, siapa yang berani perang dengan Allah? Wong dunia ini di genggaman Allah kok. Jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa makhluknya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengarkan. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi tangannya ketika dia berbuat. Aku menjadi kakinya ketika dia melangkah. Jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Nah, ini ciri. Jadi, orang yang dicintai oleh Allah itu doa-doanya makbul. Doa-doanya mustajab. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kekasihku itu kalau dia meminta kepadaku, aku beri. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Oh, ya, kayak begitu. Sekarang sulit, Pak. Lama nggak hujan. Sholat istisqa. Doa dipanjatkan. Iya. Mendung aja enggak, Pak. Mendung aja enggak. Dulu ketika Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW istisqa, tangan belum diturunkan sudah mendung, Pak. Ketika khutbah, Rasul khutbah, ada yang mengatakan, ya Rasul, di tempat kami, daerah kami, di wilayah kami banyak tetumbuhan yang mati. Kami gagal panen. Banyak hewan-hewan ternak-ternak kami mati. Bukan seperti PMK loh, Pak, ya. Saya ngomong gini bukan PMK loh, ya. Bukan PMK, penyakit mulut dan ketara enggak ternak sampean, ya. Saya maunya nyampaikan ini kaitan dengan masalah kurban, kok nggak enak saya. Pasti ada yang tersinggung nanti. Ya, ada yang ngomong, Pak, kenapa Pak? Kemarin corona, umat Islam yang jadi korban lebih banyak. Sekarang PMK kok mendekati hari raya kurban, sehingga orang mau berkorban sapi, khawatir sapinya mati setelah dibeli. Mau macam-macam, Pak. Mudah-mudahan pemerintah langsung turun tangan, ya. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait segera menuntaskan ini. Ya. Sampai di mana tadi, Pak? Kenapa? Oh iya. Ketika seorang sahabat tadi itu bertanya pada saat Rasul khutbah. Makanya ada khutbah harus tanya, itu boleh, Pak. Ada ternyata ada dasarnya. Cuma di sini kalau ada orang bertanya gitu mesti dimarahi sama takmir itu. Woi, khutbah nggak boleh ngomong, nah, gitu. Itu langsung bertanya, ya Rasul, ternak-ternak kami mati, tumbuh-tumbuhan kami mati.
mohon doakan ya Rasul. Rasul berdoa, Pak. Kata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu, tidaklah sahabat keluar dari masjid kecuali dalam kondisi basah kuyup. Tuh, Pak. Dan hujan itu 1 pekan, Pak. Nggak berhenti, akhirnya banjir dan sebagainya. Datang ketika Jumatan, ya Rasul, doakan ya Rasul, hujan tidak berhenti. Kami tidak bisa kemana-mana, kami tidak bisa kami tidak bisa berdagang dan lain sebagainya. Doakan supaya hujan ini reda. Rasul berdoa ketika khutbah. Tidaklah sahabat itu keluar dari masjid kecuali dalam kondisi panas yang luar biasa. Loh, kayak begitu, Pak. Itu dulu, Pak. Nah sekarang dungo istisqa, banyak ribuan orang mendung titik kan. Ya Allah, mana kekasih Allah, mana kekasih Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis qudsi tadi dikatakan gitu, bahwa tanda-tanda ketika Allah mencintai seorang hamba itu, doa-doanya dikabulkan, dia minta perlindungan, dilindungi oleh Allah SWT. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian selanjutnya tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba itu diberikan cobaan, diberikan musibah, diuji. Untuk apa? Untuk mensucikan dosa dan perbuatan yang telah dia lakukan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu terkait dengan besarnya ujian. Coba. Jadi pahala yang diberikan, ganjaran yang diberikan, itu juga terkait dengan bala ujian yang diberikan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka kaum itu diuji. Kaum itu diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falau ridho. Kalau kaum itu, orang itu ridho, Allah pun ridho. Kalau orang itu marah dengan diuji, Allah pun tidak suka. Jadi tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah adalah diuji, Pak. Makanya kan jenengan sering sakit. Itu tanda cintanya Allah sebenarnya, Pak. Ya Allah, saya ini sudah puasa, saya ini sholat malam gak pernah berhenti, tapi kok jenengan paringi sakit terus ya Allah. Nah ini kan su'udun namanya, Pak. Padahal itu tanda-tanda cintanya Allah. Kepengen dicintai Allah enggak, Pak? Kepengen? Kalau jenengan diberi sakit, seneng enggak? Oh, iya, mulai. Jenengan kepengen dicintai Allah apa tidak? Kepengen. Tanda-tanda di antara cintanya Allah, seseorang itu diuji. Jenengan diuji sakit, jenengan suka enggak? Kau ada yang jawab kan? Padahal dengan diuji sakit, Pak, jenengan ridho, jenengan sabar, diangkat dosa-dosa panjenengan. Makanya Nabi siapa yang sakit itu, Pak? Nabi Ayub. Berapa tahun Nabi Ayub sakit? Berapa tahun Nabi Ayub sakit? Tahunan, Pak. Iya, tahunan. Berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun sakitnya, bukan main. Ya Allah, ya Rabbi, anni masaniya dzurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit. Nabi Ayub tidak minta, ya Allah, saya ini nabi dan rasul penyeru di jalanmu, ya Allah, saya ini sedang sakit, kenapa engkau tidak? Tidak. Nabi Ayub tidak begitu. Nabi Ayub cuma mengatakan, ya Allah, saya sedang sakit. Sedang engkau adalah zat yang maha kasih dan sayang. 18 tahun, Pak. Jenengan dikasih sakit 3 hari aja, bengok gak karuan. Dikasih 3 hari saja sudah sambatnya sa RT Rokabe. Ya Allah.
Padahal kalau jenengan ingat bahwa sakit ini bagian daripada ujian keimanan. Ujian keimanan. Ya. Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Wahai manusia, kamu jangan mengira dibiarkan begitu saja mengatakan qalu amanna, ya Allah saya beriman. Fahum la yuftanun, sementara kalian belum diuji, sementara kalian belum dicoba. Bahwa ujian ini penting. Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, diuji dulu. Ya, jadi kalau jenengan, nah ujian itu kan ada dua, ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Ya, ujian kesenangan dan ujian kesenangan dan kesusahan. Diuji dikasih kedudukan. Kedudukan itu juga ujian, Pak. Yang satu sehat, yang satu sakit. Sama-sama diuji, Pak. Yang satu enggak dapat jabatan, yang satu dikasih jabatan oleh Allah. Ujian kedua-duanya. Tidak sedikit orang-orang diuji dengan kesusahan dia bisa bertahan. Dan tidak sedikit orang-orang diberikan ujian kesenangan, dia tidak bisa bertahan. Menjelang 2024 banyak orang yang naik ke masjid sebentar lagi. Setelah diuji dengan dapat kursi, kok mboten kepanggih malih teng masjid panjenengan. Kula pun lali dalane teng masjid ini. Mudah-mudahan tidak ada yang gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Inilah ujian sebenarnya. Diuji dengan kemelaratan dia bisa bertahan, Pak. Tapi diuji dengan kesenangan, dengan harta melimpah, sibuk dengan hartanya. Saya kok nggak yakin jenengan dikasih perusahaan 5, nggak punya perusahaan 5, saya kok nggak yakin jenengan duduk di sini. Ya inilah hidayah ya. Makanya hidayah ini harus diramut. Hidayah ini harus dimohonkan kepada Allah SWT. Untuk senang dengan ngaji, senang dengan ibadah. Dan inilah tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian yang kelima ya. Yang kelima, orang kalau sudah diuji oleh orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu disenangkan dengan amal soleh, disenangkan dengan ibadah. Makanya kalau setelah sholat ini jenengan pulang, kapan ya datangnya sholat subuh? Saya kepingin jamaah subuh. Setelah sholat subuh, kapan ya mudah-mudahan nanti duhur saya bisa sholat jamaah. Terus kepingin. Ketika siang hari, kapan datangnya malam saya bisa sholat malam. Nah inilah tanda-tanda hamba itu dicintai oleh Allah SWT. Jangan sampai karena dekat dengan masjid, mari adzan lagi. Mari adzan, kok adzan mana? Gak keliru tamu adzan lah. Hati-hati Pak ya. Hati-hati kalau ada yang begitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang bagaimana cara untuk dapat cintanya Allah? Dan salah satu di antara yang terbesar menurut kami dari sekian banyak tanda-tanda itu adalah dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakan Muhammad, jikalau kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ikuti aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dicintai, diampuni dosa-dosa kita. Makanya tanda seseorang itu dicintai oleh Allah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada seorang yang terus-menerus menghidup-hidupkan sunnah Nabi, berarti orang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang dicintai Allah kayak begini, jangan dibenci. Jenggotnya panjang. Kebetulan saya nggak punya jenggot, Pak. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, ngikutin Nabi, Pak. Nah orang kayak ngikutin Nabi kayak gini kok dibenci? Nggak keliru tak benci kayak gitu.
Ya keliru. Kalau orang ini mengikuti Nabi, kemudian dicintai oleh Allah, kemudian kalian membenci orang kayak gini, kira-kira di mata Allah gimana orang kayak gini? Nah gitu Pak ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian, makanya mengikuti Nabi ini adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagaimana cara beliau menjadi seorang pemimpin umat? Bagaimana beliau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana beliau menjadi seorang qawwam di dalam rumah tangga? Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana orang-orang yang dibenci oleh Allah? Bagaimana orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi ketika Allah murka, ketika Allah benci dengan fulan, maka Jibril dipanggil. Ya Jibril, aku murka kepada si fulan itu. Maka kamu pun harus murka kepadanya. Maka Jibril pun murka kepadanya. Dan Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Maka penduduk langit pun murka, benci kepada si fulan itu. Dan kemurkaan itu diberikan kepada penduduk bumi untuk membenci si fulan itu. Masya Allah. Nggak terasa Pak ya. Nggak terasa kalau orang dibenci oleh Allah pun nggak terasa. Tapi kelak di yaumil qiyamah ada orang yang tidak sekedar dibenci oleh Allah, tidak sekedar dimurkai Allah, tapi ada yang menjadi musuh Allah ketika di hari kiamat. Oke ya. Sekarang tanda Allah murka kepada seseorang hamba. Yang pertama, sebagaimana tadi orang yang dicintai oleh Allah, maka banyak orang yang mencintainya. Sekarang bagaimana orang kalau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga dia dibenci oleh semua orang karena perbuatannya yang buruk dan pelanggaran, dan menjadi penggunjingan semua orang. Orang-orang menggunjingnya. Kalau digunjing karena kebenaran tidak apa-apa Pak. Tidak ada orang yang berbuat salah nggak digunjing orang. Apalagi kesalahan itu viral. Semua orang menggunjingnya, semua orang tidak suka. Ya, ini tanda, ya, tanda saja bahwa Allah murka kepadanya. Kemudian yang kedua, hamba tersebut cenderung terus berada dalam cintanya kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah dibenci oleh Allah, maka dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ditanamkan betul rasa cintanya kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Kesyirikan. Apa yang dibenci oleh Allah? Kemaksiatan. Apa yang dibenci oleh Allah? Sesuatu pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak manusia. Maka dia senang sekali. Ada orang yang memang dibikin oleh setan, itu senang dengan berbuat dosa. Sampai disampaikan Pak. Ya kan? Ada kan kayak gitu. Dulu ada orang yang suka dengan nomor itu apa Pak? Wah, insyaallah kurang titik. Loh, nyebut Gusti Allah, Masya Allah kurang titik. Loh. Koyok-koyok itu ya apa ya Pak? Padahal dia berbuat maksiat, pelanggaran. Jadi ditumbuhkan rasa bencinya oleh Allah. Ya, ditumbuhkan rasa senangnya kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Ya. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita introspeksi diri. Orang ngaji itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Orang menyampaikan kebenaran itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kok ada orang nggak suka? Loh, kok ada orang nggak suka? Kok ada orang yang benci kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah? Hati-hati. Jangan-jangan orang yang membenci kayak begini ini memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamanya si fulan nggak suka kepada Ustadz A. Apa yang dia? Kalau ditanya, kenapa kamu nggak suka dengan itu? Padahal si fulan ini, padahal si Ustadz ini menyampaikan kebenaran. Yang datanya dari Quran, yang datanya dari hadis Nabi SAW. Apa yang dia tidak suka?
Tuh, kan ada kan Pak gitu kan? Nggak sedikit. Nggak sedikit. Oh iya, itu Ustadz pemecah belah. Pemecah belahnya di mana? Wah, ya. Hanya kita harus perlu, kadang-kadang kita itu perlu membuka diri untuk saling toleran, ya, saling memahami, ya, saling duduk bersama, kita sharing dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dulu ada sebuah masjid di Jawa Barat, tidak saya perlu sebutkan. Ada masjid yang dibongkar oleh warga. Padahal masjid ini bukan masjid Diror. Kalau masjid Diror pada zaman Nabi dibongkar karena memang ada persekongkolan jahat di dalamnya. Dibongkar sama Nabi, diperangi gitu ya. Tapi ini ada masjid yang dibongkar. Ada apa? Loh, ini masjidnya Allah, rumahnya Allah dibongkar. Loh, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba tersebut selalu berada di dalam kesesatan. Ya. Atau dia ketidaktahuan terhadap sesuatu yang benar. Terus-menerus memproduksi dosa. Terus-menerus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau sudah disampaikan bahwa memfitnah itu nggak boleh, membuli itu nggak boleh, menghibah itu nggak boleh, tapi masih terus, jangan-jangan hamba ini dibenci sama Allah, jangan-jangan hamba itu dimurkai sama Allah SWT. Ya. Jadi kalau ada orang baik menurut umum orang itu baik, kok dibenci? Jangan-jangan orang yang benci ini dibenci oleh Allah SWT. Ya. Jadi hamba itu selalu berada di dalam kesesatan. Selalu berada dalam kesesatan. Rumahnya dekat masjid, Pak. Muslim. Ketika ada azan tidak tergerak sedikit pun untuk mendatangi panggilan itu. Ya. Jangan-jangan hatinya memang sudah ditutup oleh Allah SWT. Yang keempat, tanda-tanda seorang itu dibenci oleh Allah, hamba tersebut lalai dalam melaksanakan sholat yang wajib, tidak menjaga dan melaksanakannya. Ini sholat yang wajib. Padahal kita nggak usah bicara masalah sholat sunnah, Pak. Ya, sholat yang wajib, dia sudah tidak mau melaksanakan. Padahal dia seorang muslim. Padahal perbedaan antara seorang mukmin dan seorang kafir ketika dia meninggalkan sholat. Sholat itu identitas. Sholat itu identitas seorang muslim. Dimanapun dia berada, sesibuk apapun, sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau dia pas safar, dia boleh untuk menjama, dia boleh untuk mengqashar. Tata caranya ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Ya. Artinya apa? Sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Sholat itu identitas. Ya. Di saat dia nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Inilah rukhsah, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi nggak ada alasan sakit kok mboten sholat jenengan, kalau sakit, nggak ada alasan begitu, Pak. Sakit boleh, sholat dengan duduk boleh. Nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Kan begitu kan? Kalau nggak bisa semuanya ya wassalam, ya sudah ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kalau ada hamba dia mengaku seorang muslim, dia lalai, dia tidak pernah sedikit pun melaksanakan sholat. Hati-hati ya. Kemudian yang kelima, ada orang soleh. Nah ini, ada orang yang soleh yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Yang tadi, yang khutbah tadi sampaikan. Ada orang soleh bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ucapannya, karena ucapannya. Dan ini disampaikan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
ketika dia mengucapkan kepada orang yang maksiat. Sebentar ya. Ketika ada orang ketika dia melihat saudaranya berbuat maksiat, dia sampaikan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Oh iya. Kepada orang maksiat dia mengatakan gitu. Padahal Allah punya sifat, salah satu di antara Asmaul Husna adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Nah, inilah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, inilah beberapa hal yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu ya. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Baik, saya lanjutkan bentar. Jadi ada seorang yang soleh, ahli ibadah, tetapi karena ucapannya sehingga orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun hati-hati, jangan sampai
Karena lisan kita yang tidak terkontrol sehingga Allah murka kepada kita. Ketika kita melihat ahli maksiat, Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Banyak kisah yang disampaikan Nabi SAW. 99 orang dibunuh sampai 100. Dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Sampai Allah tadi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang kita sampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kamu itu, wahai hambaku, hambaku, Allah menyebut kepada si pendosa ini, Allah menyebut wahai hambaku. Cintanya Allah kepada hambanya. Kamu itu selalu berbuat salah, berbuat dosa, siang malam, malam siang, terus menerus. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosamu. Coba. Fastaghfiruni, karena itu mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, akan aku ampuni dosamu. Loh, kok ada orang mengatakan dosamu tidak akan diampuni oleh Allah? Karena lisannya itu Allah murka. Karena ucapannya itu Allah murka. Dikatakan, siapakah yang menjadikan dirinya Tuhan atasku? Allah mengatakan begitu. Siapakah yang menjadikan dirinya Tuhan atasku? Akulah yang akan mengampuni dosa-dosa hamba. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang belum ingat kepada Allah karena dosa-dosanya, ayo kita sentuh dengan ucapan-ucapan yang indah. Kita sampaikan Allah itu Maha Pengampun. Ayo kita bertobat, ayo kita istighfar kepada Allah terus menerus. Nah, Bapak dan saudara sekalian, inilah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Ada orang yang tidak saja dimurkai oleh Allah, tapi menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang Allah menjadikan mereka musuh pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingkar atas sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah, bla 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 bla. Setelah dalam perjalanannya dia ingkari sumpahnya. Sekarang ini kan banyak orang sumpah tambah-tambahin lagi, demi Allah, demi Rasul. Oh gitu ya. Waduh. Tetapi dia mengingkari sumpahnya. Orang yang kayak begini nih, menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah, kemudian dia ingkari sumpahnya itu, Allah menjadikan musuh dia kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, orang yang melakukan perdagangan manusia. Manusia yang merdeka diperdagangkan, uangnya dia ambil sendiri. Nah, orang kayak begini ini, Pak, yang menanti menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak membayar upah pekerjanya. Hati ya, kita yang mungkin punya karyawan, punya pekerja, ya kita tidak upah. Padahal sudah jelas ada perjanjian, kamu gajinya sekian, 1 bulan sekian dan sebagainya. Tidak kita berikan, tunaikan itu ya. Berikan itu, gajinya itu yang sudah kita sepakati. Kalau kita punya pelayan, pembantu, karyawan, maka upahnya jangan ditahan. Karena ketika kita tidak berikan, maka Allah mengangkat dirinya sebagai musuh orang seperti itu nanti di hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, tentunya dalam kajian ini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang tidak kepingin dicintai oleh Allah SWT. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim wajib menjadikan dirinya kepingin dicintai oleh Allah SWT. Tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi juga dicintai manusia. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus membawa rahmat bagi alam semesta. Ya, tentunya kita ingin kita dicintai oleh manusia. Jangan sampai nggak apa-apa wis dibenci wong nggak apa-apa, yang penting dicintai Gusti Allah. Ada kan begitu kan? Ingat bahwa seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu selamat tetangga kanan kirinya dari mulut dan tangannya. Berarti kan disenangi orang. Jangan sampai karena ucapan kita, jangan sampai karena pikiran kita menjadikan banyak orang benci kepada kita.
Karena itu seorang muslim itu selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Masih ingat ketika kita berbicara tentang kisah sebuah peperangan di sebuah daerah, di sebuah wilayah, sebuah negara, kenapa mereka kepingin datangnya umat Islam yang menguasai mereka setelah dijajah bertahun-tahun oleh Romawi? Kenapa? Karena ketika dikuasai umat Islam, yang ditebarkan itu rahmatan lil alamin, yang ditebarkan itu keadilan, yang disampaikan itu kemakmuran dan kesejahteraan. Itu pasti terjadi. Karena itu dimanapun orang Islam berada, maka harus bisa menjadikan rahmat bagi yang lain, harus bisa menjadikan kasih sayang bagi yang lain. Ya. Nah, inilah Bapak dan saudara sekalian, kita berharap yang hadir dicintai oleh Allah SWT. Ketika kita dicintai oleh Allah, yakinlah penduduk langit bumi juga mencintai kita. Jangan sampai kita dimurkai dan menjadi musuh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.